Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Nastar, ngobrol asik tema Ramadan. Halo, selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Nina Aulia Madinah. Di sini saya sebagai host. Dan di sini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, ada Ustadz Khairul Huda. Bagaimana Pak kabar pada hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Jadi langsung saja pada podcast kali ini kita ada tema zakat, yaitu penyempurnaan puasa dan pembersih jiwa. Oke, langsung saja ke pertanyaan ya Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana zakat fitrah dapat menghapus kekurangan atau kesalahan kecil selama berpuasa Pak? Baik, terima kasih. Jadi tema ini sangat penting untuk dibahas karena zakat merupakan salah satu ibadah yang fardu, yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim. Terlebih zakat ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat ada batasan minimal seseorang tersebut diwajibkan untuk melaksanakan sholat di usia-usia tertentu, yaitu ketika dia sudah balik misalkan. Tapi untuk zakat memiliki ciri khas tersendiri. Diwajibkan kepada setiap muslim yang sudah lahir di hari di mana diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Lah, yang sering atau yang banyak diketahui oleh orang-orang pada umumnya mungkin zakat fitrah ya. Selain dari zakat fitrah ada juga zakat mal dan sebagainya. Nah, zakat fitrah ini yang rutinitas kita laksanakan di setiap bulan Ramadan, pada umumnya mungkin dilaksanakan di penghujung akhir bulan Ramadan. Kenapa kok bisa menebus dosa-dosa kecil yang mungkin kita laksanakan di bulan Ramadan? Karena memang pada hakikatnya zakat adalah pembersih dari dosa-dosa kita, pembersih dari diri kita sendiri. Kalau kita runtut dari awal misalkan, pengertian daripada zakat itu sendiri, zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang mampu dan dia menjumpai di bagian akhir bulan Ramadan serta di awal bulan Syawal. Nah, ada manfaat tersendiri yang kemudian orang tersebut diharuskan untuk membayar zakat. Di antaranya itu tadi, menjadi pembersih bagi si muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Harta yang telah dimiliki oleh seseorang tersebut, ketika dia keluarkan untuk memenuhi pembayaran zakat, maka menyebabkan harta yang dimilikinya menjadi bersih, menjadi berkah. Begitu juga zakat fitri atau zakat fitrah sebagai pembersih jiwa. Ketika dikeluarkan zakat, maka menjadi penyuci jiwa kita, sebagai penebus dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya, sebagai penyempurna ibadah kita, diantaranya ibadah di bulan Ramadan, kemudian kita tutup dengan zakat fitrah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara puasa Ramadan dan zakat fitrah dalam membersihkan jiwa seorang muslim? Jadi itu tadi, puasa Ramadan ibadah yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana diperintahkannya puasa Ramadan adalah hanya untuk orang yang beriman, seperti itu. Lah, ini diperintahkan kepada orang yang beriman tersebut bukan karena dia tidak bertakwa, tapi justru untuk meningkatkan ketakwaannya, membuktikan bahwasanya dia takwa kepada Allah, maka dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Begitu juga dengan zakat, sama, sebagai bentuk bukti bahwasanya dia takwa kepada Allah, iman kepada Allah, maka dia menjalankan perintahnya. Salah satu perintahnya yaitu
menunaikan zakat. Nah, dua hal ini punya hubungan, sama-sama berpengaruh terhadap individu setiap muslim. Puasa juga punya pengaruh terhadap individu setiap muslim, zakat juga punya pengaruh, baik pengaruh secara zahir maupun secara batin. Ketika puasa sebagai penebus dosa, ketika orang yang melaksanakan puasa imanan wahtisaban misalkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka semua dosa yang sudah berlalu, yang sudah dilaluinya, maka Allah akan menghapusnya. Begitu juga dengan zakat. Zakat ketika ditunaikan pun maka akan menghapus dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh seorang muslim tersebut di hari-hari sebelumnya di mana dia melaksanakan dosa. Sehingga dua hal ini, dua ibadah ini sangat-sangat penting sebagai pembersih jiwa, sebagai pembersih diri, dan tentunya meningkatkan keimanan, ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang yang berpuasa tetap diwajibkan membayar zakat fitrah meskipun ia merasa puasanya sudah baik? Karena ini adalah dua ibadah yang berbeda. Jadi bukan ibadah yang kemudian ketika salah satu ditunaikan maka satunya akan gugur, tidak. Puasa punya hukum tersendiri, zakat punya hukum tersendiri. Meskipun orang tersebut sudah menunaikan ibadah puasa, maka dia tetap akan dituntut untuk melaksanakan ibadah zakat, menunaikan kewajiban zakat. Karena sama-sama punya tuntutan kewajiban dari agama mengharuskan setiap muslim untuk melaksanakannya, meskipun dia sudah melaksanakan puasa Ramadan penuh dengan sempurna misalkan, dia tetap diperintahkan untuk menunaikan zakat. Karena tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan selama bulan Ramadan atau bahkan mungkin sebelum bulan Ramadan ini nanti bisa dibersihkan, ditebus dengan menunaikan ibadah zakat seperti itu. Baik, Pak. Kapan waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah dan kapan waktu yang makruh atau haram? Oke, banyak ulama yang berbeda pendapat ya kaitannya dengan waktu di mana orang menunaikan zakat. Nah, di antara yang dianjurkan adalah menunaikannya ketika di akhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di pertengahan bulan Ramadan juga diperbolehkan dengan catatan-catatan tertentu. Yang terpenting adalah tidak sampai masuk ke waktu haram. Waktu haram itu ketika sudah selesai bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal, di pagi harinya bulan Syawal, itu adalah batas akhir. Maka ketika melebihi itu, maka orang ini zakatnya sudah masuk ke waktu haram menunaikan zakat. Dalam artian, zakatnya tidak sempurna. Sehingga kita harus berhati-hati, ada batasan-batasan waktu ini. Oleh karena itu, ada aturan tersendiri nantinya ketika seseorang itu diwajibkan untuk menunaikan zakat di waktu-waktu, di usia-usia atau di mana dia masih bisa menjumpai bulan Ramadan dan juga bulan Syawal, seperti itu. Oleh karenanya, untuk menunaikan zakat sebagai ikhtiyat, biasanya jauh-jauh hari sebelum akhir bulan Ramadan, orang sudah mulai berduyun-duyun untuk menunaikan zakat. Antisipasi supaya tidak sampai mengalami keterlambatan sehingga melebihi batas waktu. Yang jelas batasannya adalah sampai di pagi harinya bulan Syawal di tanggal 1 itu. Berarti paginya itu sudah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, seperti itu. Jika seseorang meninggal dunia sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan, apakah ia wajib dibayarkan zakat fitrah? Kalau misalkan gini, jadi ada aturan seseorang itu dikenai hukum wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama, dia beragama Islam, jelas. Yang kedua, orang tersebut hidup di bagian akhir bulan Ramadan dan di bagian awal bulan Syawal.
Maka ketika ada orang meninggal di akhir bulan Ramadan dan dia tidak menjumpai bulan Syawal, maka orang tersebut tidak wajib membayar zakat. Atau ada bayi yang lahirnya di bulan Syawal, maka bayi tersebut juga tidak wajib membayar zakat. Jadi catatannya, orang yang meninggal sebelum maghribnya bulan Syawal, maka orang tersebut tidak wajib membayar zakat. Atau ada bayi yang lahir setelah maghribnya bulan Syawal, maka bayi tersebut juga tidak wajib membayar zakat. Atau ada mu'alaf ini misalkan, ada mu'alaf masuk Islam, tapi masuk Islamnya itu setelah maghribnya bulan Syawal. Setelah maghrib bulan Syawal, berarti tanggal 1-nya. Nah, setelah maghribnya bulan Syawal itu, maka si mu'alaf ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi seperti itu. Tadi saya tambahkan sedikit kaitannya dengan beberapa waktu di mana orang bisa mengeluarkan zakat. Ada waktu jawas. Waktu jawas itu waktu yang diperbolehkan seseorang itu untuk menunaikan zakat. Meskipun nanti ada pembagiannya, ada 4 macam. Ada waktu jawas, ada waktu fadilah, kemudian ada waktu karoha, kemudian ada waktu haram. Nah, yang pertama waktu jawas itu sejak awal bulan Ramadan sampai tanggal 30. Nah, ini kan diperbolehkan, bebas kita. Kemudian waktu yang kedua, waktu yang utama. Waktu yang utama itu yang bagus maksudnya. Waktu yang bagus itu di akhir bulan Ramadan ketika memasuki bulan Syawal, atau pasnya di subuhnya bulan Syawal. Berarti pagi harinya Idul Fitri, sebelum kita menunaikan sholat Idul Fitri. Itu waktu yang bagus, yang paling utama dipakai untuk mengeluarkan zakat. Namun dengan catatan, jika kita tidak ada kekhawatiran ketika penyalurannya, kita bisa menyalurkannya dengan tepat waktu. Maka di daerah kita misalkan, kenapa kok disalurkan jauh-jauh hari sebelumnya? Karena mungkin kekhawatiran seandainya nanti ditaruh di ujung, takutnya sampai waktu habis, zakat ini belum tersalurkan ke penerima atau ke mustahiknya. Sehingga bisa ditaruh di awal supaya sama panitia lebih memudahkan untuk distribusi, diserahkan kepada mustahiknya. Kemudian ada waktu karoha tadi itu. Waktu karoha itu ditunaikan setelah sholat id. Setelah sholat id itu sudah makruh sampai terbenamnya matahari di hari pertama Idul Fitri. Jadi pagi itu setelah sholat id itu sudah masuk waktu makruh. Jadi istilahnya ini sudah lampu kuning. Kemudian nanti lampu merahnya ketika sudah masuk maghrib sorenya itu sudah betul-betul haram, nggak bisa. Seperti itu. Jika seseorang rajin berpuasa sunnah tetapi mengabaikan zakat fitrah, bagaimana pandangan terhadap kesempurnaan ibadahnya, Pak? Oke. Pada prinsipnya gini, ibadah fardu itu tetap keutamaannya lebih tinggi daripada ibadah sunnah. Maka tidak ada ibadah sunnah yang bisa menggantikan ibadah fardu. Oleh karenanya, bukan berarti ketika orang punya amal ibadah sunnah yang melimpah, kemudian dia mengabaikan ibadah fardunya, kewajibannya, kewajiban sholat, kewajiban zakat, dan sebagainya. Tidak, tapi justru ibadah fardu ini tetap wajib dilaksanakan, kemudian disempurnakan dengan ibadah sunnah. Oleh karenanya, meskipun orang tersebut punya amal ibadah puasa sunnah sangat banyak, kemudian dia merasa sudah cukup amalnya sehingga mengabaikan kewajiban membayar zakat, ini nggak boleh. Jadi pemahaman seperti itu nggak boleh. Sehingga tetap mana yang wajib tetap dilaksanakan,
Dan yang sunnah ini juga dilaksanakan sebatas sesuai dengan kadar kemampuan kita untuk menambah amal. Karena hakikatnya ibadah sunnah itu adalah sebagai penyempurna. Gimana? Kalau kita melaksanakan kita dapat pahala, kalau tidak maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi tidak berdosa. Hanya saja ini sebagai tambahan amal untuk kita menyempurnakan amal-amal fardu kita sebelumnya. Seperti itu. Baik Pak, jadi boleh disimpulkan terkait zakat ini Pak. Tadi yang pembahasan dari awal sampai akhir ini. Oke, jadi untuk semuanya para penonton podcast Nastar, zakat ada beberapa macam, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, zakat fitrah ini yang sering kita lakukan setiap tahunnya, mesti kita sebagai seorang muslim menunaikan zakat tersebut. Maka kita tunaikan dengan baik, kita tunaikan dengan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh syariat agama Islam. Zakat sebagai pembersih jiwa kita, sebagai pembersih diri kita, begitu juga sebagai pembersih harta kita. Oleh karenanya, rugi seandainya kita sebagai seorang muslim mampu menunaikan zakat, kita tidak menunaikannya dengan baik. Kita mengabaikannya. Selain zakat fitrah, kita ada zakat mal, zakat dari perdagangan kita, pertanian kita, atau dari emas yang kita miliki, semuanya ada zakatnya. Ketika sudah mencapai nisab, maka kita punya kewajiban untuk menunaikannya, supaya harta benda yang kita miliki menjadi bersih, menjadi berkah, sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi nikmat yang sempurna, yang kita syukuri, diantaranya dengan menunaikan kewajiban kita dalam bentuk zakat tersebut. Zakat fitrah yang setiap tahunnya, setiap akhir Ramadan kita menunaikannya, ini juga menjadi penyempurna, diantaranya adalah ibadah puasa kita selama bulan Ramadan, kita tutup dengan zakat fitrah, supaya lebih sempurna lagi. Bukan berarti ibadah Ramadan kita tidak sempurna. Bisa jadi ibadah Ramadan kita sudah sempurna, kemudian kita sempurnakan lagi dengan ibadah menunaikan zakat fitrah. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi itu yang disampaikan oleh Ustadz Khairul Huda. Semoga bermanfaat untuk para penonton semuanya dan semoga para penonton semuanya bisa menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Khairul Huda karena sudah memaparkan mengenai zakat fitrah. Sama-sama. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.